Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para peserta kajian yang saya muliakan, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah SWT pula, kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian kita. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung, manusia yang dinobatkan oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Jadi Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Maka kita tidak berlebihan kalau kita ini senantiasa menyampaikan sholawat dan salam atasnya, karena kita mendapatkan bimbingan dari beliau untuk melaksanakan dinul haq ini. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang dulu, yang masih ada kaitannya dengan urusan kita ke masjid. Ya, jadi apakah kita mau nyebut etika ke masjid atau apa, monggo, tapi hadis-hadis yang menerangkan tentang ketika kita ke masjid. Kalau yang dulu saya sampaikan, hendaknya kalau kita ke masjid itu sudah mempersiapkan diri dari rumah, sudah wudhu, ya, kemudian mengenakan pakaian yang baik itu. Nanti saya akan sambung dengan materi yang berkelanjutan ini, yakni tentang bagaimana seharusnya. Maaf, saya menggunakan kata-kata seharusnya bukan berarti kalau kita melanggar itu dosa, enggak. Tapi ya etikanya enggak pas karena melanggar pesan Rasulullah. Apa? Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu beliau bersabda, man akala min hadhihi syajarah, yani athum, fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan tanaman ini, ya, athum itu ada yang menggunakan bawang, ya, ada yang menggunakan berambang. Boleh jadi kita memanakan sesuatu yang kalau kita makan mengakibatkan bau mulut kita nggak enak. Ya mungkin bisa jengkol, pete atau apa yang kira-kira nanti bisa mengganggu teman-teman jamaah kita. Kata Rasulullah, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, hadis ini bukan berarti kemudian kalau ada saudara kita yang mau ke masjid makan yang lauknya pakai berambang atau bawang atau jengkol atau pete terus berbau, wah aku berarti itu dispensasi rasanya masjid. Enggak gitu. Ya. Tetapi pesan Rasulullah ini sangat-sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih dalam. Apa maknanya? Ke masjid, tetap ke masjid. Karena kita sudah diingatkan oleh Allah bahwa orang itu dikatakan beriman itu kalau memamerkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi kalau kita ini ingin disebut sebagai orang beriman itu memamerkan masjid, maka rajin ke masjid itu penting. Jangan kemudian beralasan karena habis tadi makan yang makanannya tuh mengakibatkan bau mulut gak enak, terus wah saya ada dispensasi ke masjid. Enggak. Tetapi sebelum berangkat ke masjid, kalau habis makan yang mengakibatkan bau tidak enak, itu supaya dibersihkan dulu baru ke masjid. Itulah sebabnya Rasul menyatakan man akala min hadhi syajarah, yani atum, fala yaqrabana masjidana. Kemudian yang berikutnya, ini di ayat Al-Quran itu disebutkan
Dalam surah Al-A'raf itu, ya bani Adamah khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, kenakan pakaian yang bagus-bagus setiap kalian pergi ke masjid. Baunya mulut tidak membuat kanan kirinya terganggu. Kemudian pakaiannya tidak mengganggu kanan kirinya atau belakangnya gitu. Loh, apa kira-kira bisa mengganggu? Ya, di masjid itu kadang-kadang kita jumpai ya, ada jamaah yang ke masjid pakai kaos oblong, itu malah sok nggurine tulisannya ya nggak beres itu. Panitia hari kiamat gitu. Kira-kira kalau kita ke masjid kemudian melihat tulisan itu, kira-kira terpengaruh nggak kira Mas Ida? Pengaruh, Mas Dika terpengaruh. Kita terganggu gitu. Maka ya pakai pakaian yang sekiranya tidak mengganggu. Kemudian syukur-syukur ya mengikuti pesan Nabi supaya mengenakan parfum misalnya gitu ya. Mungkin ada yang mau tanya gitu? Ada? Ya, Monggo. pengalaman pribadi ketika saya ataupun teman-teman yang kerjanya di lapangan itu, kita sering di lapangan jarang untuk bisa mengatur bau badan. Nah, kita sering di lapangan, kita sering berkeringat untuk kita mengatur bau badan yang diakibatkan sengatan matahari, sehingga kita di masjid pun kita agak sungkan. Rasanya bau itu sangat mengganggu. Nah, dari keadaan ini apakah ada solusi ataupun yang lebih baik ketika kita mau ke masjid dengan rasanya lebih baik? Ketika kita ke masjid itu pokoknya tampil yang terbaik gitulah. Ini kalau pada pertemuan yang lalu saya sudah singgung persiapan dari rumah ya, sudah wudhu, kemudian mengenakan pakaian yang bagus. Nah, sekarang ini orang kerja lapangan kemudian tahu-tahu dalam perjalanan masuk waktu sholat, mampir ke masjid gitu kan, ke masjid, boleh jadi masih keringatan macam-macam. Insya Allah sekarang ini sudah ada ya untuk menghilangkan bau badan ya, itu insya Allah sudah sangat-sangat banyak itu. Tapi idealnya memang kalau kita ke masjid itu mengenakan pakaian yang biar tidak begitu banyak mengganggu ya, mandi kemudian baru wudhu. Tapi kan nggak mungkin nanti setelah itu terus kerja lagi. Maka paling tidak setiap kita, maaf ini apalagi laki-laki ya, bapak-bapak kemana-mana itu bawa parfum nggak apa sih? Kan bawa parfum kecil itu kan, bawa parfum. Saya kemana-mana bawa parfum. Jadi kalau ke masjid ya cepat ini dikenal di sini pakai parfum. Kemudian pakaian yang bau itu bisa dihindari dengan cara itu. Hanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang kan anjurannya begitu indah. Kalau kalian ke masjid itu ya pakaian yang bagus. Nah, kemudian ada orang yang tanya, memungkinkan nggak nanti muncul kesombongan itu karena pakai pakaian yang bagus-bagus. Kemudian Rasulullah menegaskan bahwa Allah jamil yuhibbul jamal. Jadi, kalau ke masjid pakai pakaian ini, pakai sandal bagus, gimana gitu. Nah, dijawab Allah itu indah, suka kepada keindahan. Nah, kaitan dengan bau yang tidak enak tadi ya Mas Dika, itu hendaknya masing-masing kita, apalagi laki-laki ya kemana-mana parfum itu dibawa. Ketika menjelang sholat kita bisa istirahat sebentar sebelum waktu sholat. Idealnya itu kan waktu azan sudah bisa di masjid, maka istirahatnya ada. Nah, nanti akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Orang itu ke masjid itu maaf ini ada yang di masyarakat kita sosok yang masjidnya dipepet. Nah, ketika kita dalam perjalanan apalagi bawa sepeda sendiri, naik mobil sendiri, itu ya ini 10 menit lagi sudah masuk waktu sholat. Nah, jangan geblas jauh, bangku masjid sing kono we. Padahal tadi takut kalau keringatnya nggak enak kan.
Nah, maka ya ditotolah. Pokoknya saya menghadap kepada Allah, yang terbaik akan saya lakukan. Maka bisa ke masjid sebelum waktu adzan, istirahat, nanti keringatan sudah kering, maka insya Allah baunya sudah nggak ada. Tapi sekarang sudah ada solusi yang bisa kita tempuh, ada deodoran atau apa, kemudian istirahat sebentar, insya Allah kita akan lebih nyaman. Saya kira begitu ya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya akan kita baca, kita sampaikan yang terkait dengan etika ke masjid lagi. Mudah-mudahan ini memberikan pelajaran bagi kita. Penuhi, kalau kita mau ke masjid, ternyata kita ini ada bau yang tidak enak, hilangkan. Baru ke masjid. Jangan kemudian karena baunya nggak enak, nggak ke masjid. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.